Halo, selamat datang di Departemen Ilmu Administrasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azlan dengan NIM 22042131. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Administrasi Kepegawaian, yaitu di pertemuan 7 ada 3 materi. Yang pertama yaitu terkait hak dan kewajiban dari ASN, P3K, TNI, dan Polri. Nah, di materi kedua itu terkait jenis jabatan secara struktural dan fungsional dari ASN, P3K, TNI, dan Polri. Nah, di materi terakhir atau materi ketiga saya akan memaparkan terkait dengan definisi jabatan, pangkat, dan golongan. Nah, oke, materi selanjutnya saya akan jelaskan, ikuti terus. Let's go, lanjut pada materi yang pertama, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban dari ASN, P3K, dan juga TNI Polri. Terkait hak dan kewajiban dari ASN dan P3K diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu juga bisa teman-teman cek semua buat resminya. Terkait hak dan kewajiban dari ASN dan P3K memiliki kesamaan. Yang pertama dari segi gaji dan tunjangan, kemudian fasilitas kerja, baik itu dinas maupun kendaraan dinas, kemudian cuti, serta perlindungan, yaitu perlindungan jiwa, asuransi, kesehatan, dan hukum. Nah, bedanya buat ASN dan P3K yaitu terkait besarannya serta fasilitas yang didapat. Buat lingkungan ASN juga tidak semuanya mendapatkan fasilitas seperti kendaraan dinas dan rumah dinas. Biasanya yang mendapatkan itu adalah orang yang pegawai yang mendapatkan atau duduk di posisi jabatan struktural. Nah, masuk kepada kewajiban ASN dan P3K yaitu dalam pasal 22 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi. Yang pertama, mereka harus setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang NKRI, kemudian pemerintah tentunya. Kemudian mereka harus menjaga netralitas sebagai pegawai atau pengabdi negara dan melaksanakan tugas dengan profesional karena sejatinya ASN dan P3K memiliki tugas sebagai pelayan terhadap masyarakat dan yang terakhir menjaga kerahasiaan negara. Nah, selanjutnya itu terkait hak dan kewajiban dari TNI dan Polri. Nah, dari TNI sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dari segi hak dan kewajiban hampir sama. Yang pertama itu adanya penghasilan dan gaji, kemudian penghasilan, kemudian fasilitas perumahan ataupun tenaga dinas, kemudian adanya pendidikan dan pelatihan buat prajurit TNI. Dan dari segi kewajiban yaitu menegakkan kestabilan NKRI, menjaga kedaulatan wilayah, serta melindungi bangsa, negara, dan masyarakat tentunya. Terakhir, hak dan kewajiban dari institusi Polri atau Polisi Republik Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Pertama, ada hak terkait gaji dan tunjangan, kemudian pendidikan dan pelatihan atau pengembangan kompetensi, serta fasilitas dinas. Nah, dari segi kewajiban, yang pertama itu adalah menegakkan hukum, kemudian melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, lanjut di materi yang kedua. Oke, let's go di materi yang kedua terkait jenis jabatan secara struktural dan fungsional di ASN, P3K, TNI, dan Polri. Nah, buat di ASN dan P3K sendiri ada beberapa jabatan struktural yang hanya ada di ASN dan tidak berlaku di P3K. Nah, begitupun sebaliknya. Buat fungsional berlaku di keduanya di ASN dan juga P3K. Nah, di ASN jabatan struktural yang pertama itu ada jabatan pimpinan tinggi utama yang biasanya diduduki dengan golongan pangkat 4E. Nah, itu contohnya di sekjen, kemudian kepala lembaga. Nah, kemudian ada jabatan pimpinan tinggi media atau biasa diisi oleh golongan 4D. Nah, itu biasanya adalah dirjen atau sekjen kementerian,
Nah, kemudian ada jabatan pimpinan tinggi utama atau biasanya diisi oleh golongan 4C. Nah, ini contohnya itu adalah kepala dinas, kemudian kepala badan. Nah, selanjutnya itu adalah administrator atau 4B yang biasa diisi oleh kabid atau kabak, serta ada yang kelima itu adalah pengawas atau biasa diisi oleh golongan 3D. Nah, ini semua diatur di undang-undang yang sama, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, secara struktural ini tidak berlaku di P3K. Nah, masuk di jabatan fungsional, yaitu ada dari segi yang pertama ada segi keahlian dan yang kedua ada dari segi keterampilan. Nah, secara keahlian itu ada ahli pertama, ahli media, kemudian ada ahli muda dan ahli utama. Mungkin bisa kita kasih contoh di dosen, kemudian di auditor, kemudian di pekerjaan analis kebijakan. Nah, itu berlaku yang namanya tadi keahlian tadi. Kemudian yang kedua itu adalah dari jenis keterampilan, ada pemula, kemudian ada terampil, mahir, dan penyelia. Nah, selanjutnya kita masuk di TNI dan Polri, yaitu jabatan struktural secara komando. TNI yang pertama dipimpin oleh Panglima TNI, kemudian di tingkat bawahnya ada Pangdam, kemudian ada Danrem, kemudian ada Dandim, dan Danramil. Kemudian ada jabatan staf, yaitu kasih intel, kasih intelkam, logistik, dan lain sebagainya. Kemudian ada jabatan fungsional juga di TNI, yaitu seperti dokter militer, analis kebijakan militer, serta instruktur di militer. Begitu juga di sebaliknya di institusi Polri. Dari segi komando, yang pertama itu ada Kapolri, kemudian ada Kapolda di tingkat provinsi, ada Kapolres di kabupaten kota, ada Kapolsek di kecamatan. Kemudian dari segi jabatan fungsional ada penyidik, kemudian ada intelkam, ada satlantas, dan ada reserse. Itu dia materi kedua. Next di materi ketiga. Let's go di materi yang ketiga terkait definisi dari pangkat, jabatan, dan golongan. Nah, yang pertama dari segi pangkat. Pangkat sendiri adalah tanda kepegawaian yang menunjukkan tingkat atau kedudukan seorang pegawai dalam hierarki organisasi atau dalam pemerintahan. Nah, di ASN itu seperti auditor ahli media, kemudian muda dan pertama, itu dia pangkatnya. Kemudian di TNI ada prajurit 1 atau pratu, ada sersan 1, kemudian ada letnan 1. Itu pangkatannya makin lama makin meninggi. Kemudian ada Polri, yaitu dari Barada, kemudian Bribtu, kemudian ke Ibtu. Nah, kemudian adalah jabatan, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak dari seorang pegawai. Nah, dari segi ASN itu ada kepala dinas, ada kepala badan. Di TNI sendiri ada Panglima, kemudian ada Pangdam, ada Dandim. Di segi Polri sendiri ada Kapolri, ada Kapolda, ada Kapolres. Nah, dari segi golongan, itu sebuah klasifikasi berdasarkan pangkat dan masa kerja dari pegawai yang menentukan atau berpengaruh terhadap gaji dan tunjangan tadi. Nah, dari segi ASN itu ada contohnya golongan 2, 3, 4. Ada 2A, 2B, ada 3A, 3B, sampai dengan 4D. Nah, yang terakhir itu ada 4E di golongan paling tinggi atau eselon 1. Nah, kemudian di TNI Polri juga ada di golongan dari tamtama atau prajurit paling bawah, kemudian ada bintara, dan yang paling tinggi adalah perwira hingga jenderal tentunya. Nah, semua ini diatur di undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ASN, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS, serta Peraturan TNI dan Polri. Yang bisa teman-teman melihat dan cross-check bersama di situs resminya. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Ikuti terus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.